Latihan umum berhasil dilewati, bahkan dengan nilai yang lebih dari memuaskan. Inter menuntaskan tugasnya dengan sempurna, mengalahkan Olympiacos 2-0 di laga persahabatan terakhir sebelum dimulainya musim. Ini adalah pertandingan yang memberikan banyak petunjuk positif bagi Christian Chivu. Selain 2 gol indah dari Federico Di Marco dan Marcus Thuram, para pemain Inter, meskipun tidak bermain dalam tempo tinggi, menunjukkan bahwa kaki dan pikiran mereka sudah lebih luas. Mereka menyuguhkan banyak skema permainan yang menarik dan hanya sedikit mengambil risiko di babak pertama, bahkan tidak sama sekali di babak kedua. Semua ini tentu saja memuaskan lebih dari 40.000 penonton yang hadir di Stadion San Nicola. Christian Chivu, pelatih Inter, hadir di Inter TV langsung dari Stadion San Nicola di Bari, setelah kemenangan Nerazzurri atas Olympiacos dalam laga uji coba terakhir sebelum dimulainya kompetisi. Kita melihat Inter yang terus berkembang, lebih mengalir dalam permainan terutama di lini pertahanan, ujar Chivu. Namun, ia menegaskan tim masih bisa tampil lebih baik, harus lebih tegas, lebih vertikal, dan lebih determinan. Ia mengapresiasi pendekatan positif tim di babak kedua, menghadapi lawan yang lincah, mampu menguasai bola, dan menekan dengan baik. Satu-satunya catatan kecil hanya cedera ringan pada paha Di Marco, sementara seluruh pemain lainnya keluar tanpa masalah. 2 gol yang tercipta malam ini menjadi sinyal positif. Chivu mengingatkan bahwa Inter masih merupakan sebuah proyek yang terus berjalan. Tim terus bekerja, berusaha menambah sesuatu tanpa kehilangan prinsip yang telah membuat mereka menjadi salah satu tim terkuat di Italia. Menatap laga melawan Torino, Chivu meminta timnya untuk selalu siap. Namun untuk saat ini, para pemain berhak menikmati 2 hari istirahat setelah 3 minggu penuh kerja keras. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Mereka sudah memberikan segalanya, meski dengan persiapan yang singkat dan penuh kelelahan. Pergerakan tim sudah mulai lebih baik, dan kami punya waktu hingga tanggal 25 untuk mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Dengan kata-kata penuh keyakinan dan motivasi, Christian Chivu menutup komentarnya, menegaskan bahwa Inter siap menghadapi musim baru dengan ambisi besar. Di akhir pertandingan melawan Olympiacos di Bari, Marcus Thuram, pencetak gol kedua, juga menyempatkan diri di mikrofon Inter TV untuk memberikan komentarnya. Kami masih lelah setelah menjalani pekan-pekan latihan yang keras, tapi bermain di cuaca panas seperti ini bagus untuk persiapan kami menghadapi pertandingan pertama di Liga, ujarnya. Kami menang tanpa kebobolan dan itu adalah target kami, jadi kami sangat senang, tambahnya. Saya belum 100% fit, tapi saya sedang bekerja keras untuk mencapai kondisi terbaik. Para supporter di Bari sangat luar biasa, rasanya seperti berada di San Siro. Sungguh pengalaman yang menyenangkan, tutupnya. Hanya cedera memar sederhana di paha kanan. Itulah respon awal yang tidak resmi dari staf medis Inter Milan untuk Federico Di Marco, yang harus keluar lapangan tak lama setelah setengah jam pertandingan Inter melawan Olympiacos, sambil memegang pahanya. Hal itu sempat memunculkan kekhawatiran adanya masalah otot. Namun, kekhawatiran tersebut sepertinya sudah sirna. Di Marco meninggalkan lapangan sebagai tindakan pencegahan, setelah sebelumnya mencoba untuk tetap bermain. Setelah berminggu-minggu minimnya komunikasi antara Atalanta dan Inter terkait negosiasi Ademola Lookman, kini Atalanta tampaknya tertarik untuk menghubungi Inter terkait pemain lain. Seperti yang diungkapkan oleh pakar transfer Matteo Moretto, Ladia sedang serius mempertimbangkan Nikola Zalewski dan telah memulai kontak dalam beberapa jam terakhir. Saat ini, mereka sedang menyusun tawaran resmi pertama untuk pemain tim nasional Polandia itu, yang baru saja dipermanenkan oleh Inter dengan biaya 6,5 juta euro. Kini, Presiden Inter, Giuseppe Marotta, resmi menjadi salah satu pemilik klub Nerazzurri. Inter baru saja mengumumkan secara resmi bahwa Marotta telah mengakuisisi saham klub. Persentase sahamnya memang tidak besar, hanya mendekati 2%, namun ini adalah langkah yang sangat signifikan. Keputusan ini datang sekitar 1 tahun setelah penunjukannya sebagai presiden. Langkah ini menunjukkan hubungan yang semakin erat antara Marotta dan Oaktree, pemilik klub. Investasi ini bukan hanya soal uang, tapi juga cerminan dari komitmen kuat Marotta terhadap Inter. Dia dan Oaktree berbagi visi yang sama untuk tujuan jangka panjang, yaitu memastikan klub ini terus berkembang dan meraih kesuksesan.
Dengan pengalaman hampir 40 tahun dan dedikasi yang tak pernah padam selama 7 tahun terakhir di Inter, Marotta telah menjadi pemimpin yang kokoh. Kolaborasi antara Marotta dan Oaktrey selama musim 2024-2025 telah meletakkan fondasi untuk rencana strategis jangka panjang, yang bertujuan untuk menjamin stabilitas klub, hasil keuangan yang sehat, dan kesuksesan di dalam maupun di luar lapangan. Pembentukan tim U23 baru-baru ini adalah bukti nyata dari keyakinan bersama akan pertumbuhan klub yang berkelanjutan. Dengan pengumuman ini, Inter menyongsong musim baru dengan kesatuan yang luar biasa antara semua pihak, mulai dari pemilik, manajemen, karyawan, pemain, hingga para penggemar. Ini adalah sinyal kuat bahwa Inter kini jauh lebih solid dari sebelumnya. Negosiasi antara Inter dan Ademola Lookman masih menemui jalan buntu dan bisa berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Menurut Gazzetta, Inter tidak pernah benar-benar meninggalkan jejak Lookman dan mungkin akan segera kembali mengajukan tawaran. Dengan tidak dijualnya Manu Kone oleh AS Roma, opsi untuk lini tengah juga semakin terbatas. Namun, ada nama lain yang kini muncul. Menurut situs yang sama, tidak menutup kemungkinan Inter akan segera bergerak untuk mendapatkan Morten Frijndrup dari Genoa. Frijndrup dikenal sebagai pemain yang sangat andal dalam rebut bola, dan tipe pemain seperti ini sangat dibutuhkan Inter saat ini. Situasi Ademola Lookman masih menjadi topik hangat di internal Inter. Menurut laporan dari Sport Mediaset, pekan depan akan menjadi momen krusial untuk mengetahui apakah Lookman benar-benar akan berlabuh di Inter. Sementara itu, ada kabar terbaru soal Benjamin Pavard. Klub asal Prancis, Lille, mencoba untuk merekrutnya. Namun, ada perbedaan signifikan antara harga yang ditawarkan dan permintaan Inter. Untuk saat ini, Inter telah menolak semua tawaran yang diajukan oleh Lille. Masa depan Loic Bade tidak akan berwarna biru hitam. Pemain bertahan yang dihubungkan dengan Inter dalam beberapa minggu terakhir ini, sekarang sangat dekat dengan kepindahan ke Bayer Leverkusen. Menurut laporan dari Jerman, Sevilla dan Bayer Leverkusen sudah dekat dengan kesepakatan total. Angka untuk keseluruhan transfer ini diperkirakan mencapai 30 juta euro. Berita hari ini menyebutkan bahwa Giuseppe Marotta, selain menjabat sebagai presiden Inter, kini juga menjadi pemegang saham di klub Nerazzurri dengan porsi kepemilikan mendekati 2%. Jurnalis dari Il Sole 24 Ore, Carlo Festa, menjelaskan alasannya. Ini adalah hal yang lumrah bagi perusahaan-perusahaan ekuitas swasta besar Amerika untuk berbagi penciptaan nilai dengan para manajer. Ketika Inter di masa depan dijual oleh Oaktrey, saham tersebut bisa bernilai lebih dari 20 juta euro, tulisnya di platform X. Dari studio Sport Mediaset, mantan pelatih Perugia dan Arezzo, Serse Cosmi, memberikan analisis mendalam tentang Valentin Carboni. Ia percaya bahwa bersama Genoa, Carboni bisa menemukan lingkungan yang tepat untuk kemajuan karirnya. Genoa memberikan kesempatan bagi para penyerang untuk membuktikan diri mereka. Alasannya, jika Anda memiliki kekuatan mental tertentu, para penggemar akan sangat mendukung Anda, ujarnya. Apa yang bisa kita katakan saat ini adalah bahwa pengalaman Carboni di Genoa dimulai dengan premis yang sangat baik, lanjutnya. Setelah itu, terserah kepada pemain Argentina ini, untuk membuktikan bahwa ia bisa membangun eksistensi jangka panjang, berkat kualitas teknis dan mentalnya.